Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya tentang garis dan sudut. Oke, disajikan soal pertama yaitu pada gambar di samping tentukan pasangan antar sudut. Oke, jika anak-anak menjumpai bentuk seperti ini, nah ini ya bentuk seperti ini ya. Jadi ini tuh ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama itu adalah yang sehadap. Ya, yang pertama adalah sehadap dulu. Yang mana aja sih Pak yang sehadap gitu kan? Oke, yang sehadap itu ada yang hadapnya sama kayak ini A. A ini sama apa hadapnya? Berarti sudut A itu sama dengan sudut E ya, A dan E ya. Berarti sudut B sama dengan sudut F ya. B sama F ya. Yang C, sudut C sama dengan C sama apa? Sama G ya. Lalu sudut D ya, sama dengan sudut H. Itu yang sehadap ya. Yang sehadap artinya nilai sama ya, nilai sama. Jadi ini itu sama dengan ini nilainya ya. Ya, oke. Lalu yang kedua adalah yang dalam berseberangan. Oke, dalam berseberangan. Berseberangan. Oke ya. Jadi dalam berseberangan itu, oke, berarti yang dalam berarti ini kita fokus yang dalamnya aja. Berarti namanya berseberangan, berarti sudut B itu akan sama dengan sudut G ya kan, dalam berseberangan ini sama ini berseberangan kan. Lalu sudut D sama dengan sudut E, itu yang dalam berseberangan. Jadi ada dalam, ada apa? Ada luar. Ada luar berseberangan ya. Jadi kalau kita ngomongin dalam berarti yang sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Kalau kita ngomongin luar, yang ini luar ya. Berarti yang luar itu adalah A dan H. Jadi sudut A sama dengan sudut H ya. Itu yang luar berseberangan. Jadi sudut apa lagi? Sudut C sama dengan sudut F ya. Sebenarnya H, kenapa sih A ini sama dengan H? H ini kan sama dengan D. Ya, D itu sama dengan A. Jadi kalau D sama A ini, A sama D ini bertolak belakang. D sama H kan sehadap, berarti A sama H yaitu berseberangan, luar berseberangan, tapi sama sudutnya ya. Habis luar berseberangan ada namanya dalam sepihak ya, dalam sepihak. Jadi dalam sepihak ini ada totalnya adalah 180 derajat. Contohnya mana ini? Sudut B ditambah sudut E, yaitu ada 180 derajat. Apalagi sudut D ditambah sudut G, yaitu ada 180 derajat. Jadi kalau ini ditambah dengan ini, yaitu ada 180 derajat. Oke. Nah, kalau kita ngomongin dalam, jadi kita juga ngomongin luar. Ada luar, ada dalam. Luar sepihak ya. Jadi luar sepihak ini apa saja luar sepihak? Berarti A dan F. Sudut A ditambah sudut F sama dengan 180. Apalagi sudut C ditambah sudut H adalah 180 derajat ya. Jadi ini yang perlu diingat-ingat oleh anak-anak ya. Ya jangan fokus ke abjadnya tapi fokus ke letaknya. Bisa jadi dia A, bisa jadi 1 ya. Jadi macam-macam nanti ya. Jadi tolong diingat-ingat ini ya. Ingat-ingat. Oke. Cara berartinya bagaimana? Diganti ini 1, 2, 3, 4 atau diganti apalah ya, huruf boleh yang lain lah, jangan ABC. Jadi supaya nanti kita mudah latihannya. Jadi yang dihafal adalah bukan hurufnya tapi letaknya ya. Oke. Soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Besar sudut ABD. ABD berarti besar ini. Berapa? Oke, ingat. Sudut ini adalah sudut pelurus. Jadi sudut pelurus itu adalah sudut dengan total 180 derajat. Artinya 7x ditambah ini atau gini, sudut yang di sini ditambah sudut yang di sini adalah 180 derajat. Jadi artinya bisa kita asumsikan 7x ditambah 5x adalah 180 derajat. Ya, tinggal kita jumlahkan 12x adalah 180 derajat. X-nya berapa? Ya 180 dibagi 12 ya. Berapa jawabannya? 15 derajat. Ya, jadi X-nya adalah 15 derajat. Jadi tinggal cari sudut ABD. ABD 7x berarti 7 dikali 15 ya. 7 kali 15, 5 kali 7 35, 53, 1 kali 7 7 tambah 3 10. Berarti total ini adalah 105. Kalau ini 105, ini berapa? Coba kita cari. 15 kali 5 berapa? 75. 75 tambah 105, 180 ya. Jadi
valid ya, ya. Jadi begitu cara. Jadi ini adalah sudut pelurus. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Ini soal selanjutnya. Perhatikan gambar di samping nilai Y yang memenuhi adalah nilai Y ini berapa. Oke. Sebelum kita menentukan nilai Y, kan kita Y gini loh. Ya, tadi kan kita udah belajar tuh yang pertama ya, yang ini ya. Yang tentang sudut ini ya. Nah, ini kan hampir sama ini itu kita bisa sebut adalah sudut dalam sepihak ya, artinya K. Ini sama ini apa? Bertolak belakang. Berarti ini 102, berarti ini juga 102. Apa dalam sepihak? Jumlahnya ada 180 derajat. Berarti 3Y ditambah 102 sama dengan 180. Ya kan, berarti 3Y sama dengan 180 dikurangi 102 ya. 3Y sama dengan 78 ya. Y-nya berapa? 78 dibagi 3. Jadi kalau kita hitung manual 78 dibagi 3, ini 2, ini 6, 18 bagi ini adalah 6. Berarti 26 derajat. Itu yang Y ya. Kalau Y-nya 26, berapa sudut ininya? Ya 78 ya kan. 26 kali 3 kan 70. Berarti ini 78. Kalau ditambahkan berapa? 180. Berarti Y-nya, karena ditanya Y, berarti Y-nya berapa? 26 ya. Sangat mudah kan? Oke, oleh karenanya harus diingat-ingat, soal dibaca dulu, diperhatikan, dipahami ya, bukan langsung buru-buru mengerjakan ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut besar sudut ABE. ABE berarti ini. Nah, berapa ini besarnya? Oke, untuk mencari sudut ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus mengetahui sudut ini. Ini besar berapa, ini kita tahu nanti ya. Ini besar berapa, ini tahu. Ya, karena ini dengan ini kan sepihak ya. Jadi kalau ini sama ini gimana carinya? Ya ini nanti sama ini ya. Jadi sama ini bisa jadi. Nah, ini sama ini apa? Dalam berseberangan. Berarti kita cari dulu nilai X-nya ya. Sudut ini. Nah, yang ini yang ini sama ini kan dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan kan nilainya sama. Berarti kita bisa cari 3X ditambah 20 sama dengan 5X kurang 10. Oke. Biasanya Bapak lebih suka memindahkan nilai X yang kecil. Nah, jadi nilai X yang kecil kita pindahkan ke sini. Berarti ini adanya adalah 20 karena dia min, jadi plus 10 sama dengan 5X min 3X. Nah, lebih enak begini. Jadi ini berapa? 30 sama dengan 2X. Jadi X-nya berapa? Ya 30 dibagi 2. Jadi nilai X sama dengan 15. X-nya 15 ya. X-nya 15. X-nya 15, ya kita bisa pakai ini. Bisa masukkan ke sini. Berarti kalau X-nya 15, kalau kita mau cari pakai ini, berarti kan dia adalah 3 dikali 15 ditambah 20. 3 kali 15 kan 45. 45 tambah 20 yaitu adalah 65. Berarti ini nilainya adalah 65. Ingat, sudut ini kan pelurus kan? Berarti kalau ini berapa sudut ininya? Berarti sudut ABE. Jadi ABE itu adalah, berarti nanti ABE itu sudut ABE. Karena ini pelurus berarti kan tinggal 180 dikurangi 65 ya kan? Berarti berapa? 5, 7 tinggal 1, 7, 1 ya 115. Berarti sudut ini, sudut ABE, sudut yang ini adalah 115 derajat. Kenapa 115 derajat? Karena sudut ininya adalah 65. Kenapa begitu? Ya karena ini ada pelurus ya. Jadi kalau ditanya begitu kenapa? Ya karena ininya 165. Loh, kenapa 65? Ya karena kan dari sini dapatnya nanti tadi. Ya, kenapa 115? Karena ini 65. Ini adalah sudut pelurus. Sudut pelurus adalah totalnya 180. Jadi kalau untuk mencari sisi yang satunya tinggal 180 dikurangi 65. Oke? Nah, ini pembahasan dari soal mengenai bahasan sudut dan garis. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.